Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maurel Mempo Dan saya David Kusuma. dan kali ini kita sudah ada kehadiran relawan dari salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Nah, di saat ini di Tribun Podcast kita akan membahas bagaimana kerja relawan Anies Muhaimin di Sulawesi Utara khususnya ya Kak. Iya, betul Kurang sekali lebih begitu. Maurel. Dan boleh kita sapa ini Pak Munawar Syawi ya? Iya, betul. Dengan mungkin ini Pak Pendeta. Boleh Pendeta dari Pak Hendra. Munawar dulu, bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Syawi. Saya kebetulan juga sekarang itu selain relawannya Pak Anies, tergabung juga di tim kampanye daerah, tim pemenangan daerah Amin Sulut sebagai ketua bidang kampanye dan kampanye kreatif. Saya juga diberikan mandat dari Bakorsinas, itu Badan Koordinasi Saksi Nasional yang dibentuk oleh relawan, untuk kemudian dipercayakan sebagai sekretaris Bakorsi atau Badan Koordinasi Saksi di Sulawesi Utara, khusus untuk pasangan Amin. Jadi mungkin seperti itu dulu singkatnya dulu ya. perkenalan. Oke. Kalau Pak Pendeta sendiri, Pendeta Hendra, boleh diperkenalkan silakan. dulu kepada Tribuners. Ya, nama saya Pendeta Hendra Lihawa. Nah, saya posisi sama seperti Pak Munawar di tim pemenang dari Amin, dan dalam posisi pelayanan gereja, dalam pelayanan politik juga saya dipercayakan ada posisi di penasehat Sulut, dan yang kedua masuk juga di tim kampanye Ini wakil ketua Bakorsi juga. dan Wakil ketua wakil. Bakorsi. Iya. Gitu. Ya, mungkin ini Pak Munawar, 2 bulan lagi ya kira-kira Iya. ini pemilihan Udah presiden. semakin dekat. Iya. Nah, untuk Sulut sendiri dulu, bagaimana ini kiat dan strategi dari relawan maupun tim pemenangan daerah sendiri ini? Karena kayaknya yang tim Anies Amin ini Pak adem ayam di Sulut ini. Coba cerita sedikit ini. Memang begini. Kalau kita berbicara dua hal, yang pertama relawan, kemudian tim pemenangan. Meskipun afiliasinya tetap ke tim pemenangan. Jadi relawan ini sebenarnya relawan Amin di Sulut itu secara data kemarin ada sekitar 24 simpul yang ada di Sulawesi Utara. Nah, itu ada Anies Mania, ada Aman, ada juga yang namanya Bakorsi, ada juga yang namanya Emak-emak Anies, itu ketuanya sahabat saya, Ibu Yurni Lakoro, penyiar juga di RAL. Oh iya, kenal. Iya. Iya. Ada yang kemarin viral juga itu yang di waktu kunjungan Pak Kaisang di Jarot, Iya. yang kemudian ada statement dari ibu-ibu, Ibu Haja Fojo Dunggio. Oh iya. Dia sampaikan bahwa kepada Kaisang dan Giring waktu itu, saya ini ketua emak-emaknya Anies. Gitu. Jadi viral waktu itu. Jadi ada banyak simpul relawan termasuk KIB, ada juga yang namanya Resopa. Jadi ada sekitar 24 simpul. Di Sulawesi Utara. Di ya? Sulawesi Iya. Utara. Dan relawan ini sudah bergerak itu jauh hari sebelum penetapan Pak Anies sebagai capres. Begitu dah. Jadi support relawan ini memang sudah berjalan, walaupun memang skalanya terbatas. Karena kita tahu bersama bahwa relawan ini kan tidak dibiayai. Relawan ini murni itu karena keinginan untuk Panggilan bagaimana- jiwa ya? Iya. Terpanggilan untuk bagaimana dorang mau adanya perubahan. Perubahan dalam sistem pemerintah, termasuk presiden. Nah, jadi geliat relawan ini sebenarnya jauh hari sebelum Pak Anies kemudian ditetapkan oleh Nasdem, dalam hal ini sebagai partai pengusung utama Pak Anies, itu sudah dari jauh-jauh hari. Nah, kalau kita berbicara tentang tim pemenangan, tim pemenangan ini kami itu belum lama dikukuhkan. Jadi belum lama dikukuhkan, jadi memang geliatnya masih sebatas personal caleg. Dalam hal ini caleg dari Partai Koalisi Perubahan. Baik itu Nasdem, PKS, dan juga PKB. Walaupun ada partai pendukung yang lain seperti Partai Umat dan juga Masumi. Nah, karena baru dikukuhkan, maka program kerja itu baru kemudian dimulai. Jadi kami setelah dikukuhkan kemarin minggu lalu Iya. dikukuhkan, kemudian kita baru ada
pembahasan-pembahasan tentang rapat teknik pelaksanaan di lapangan, mensinkronkan bidang-bidang. Kemudian yang baru kita laksanakan kemarin itu termasuk nonton bareng tadi malam. Itu salah satu juga giat. Nah, nanti ke depan sesuai nanti arahan dari Pak Ketua Tim Pemenangan Daerah, Pak Victor Moilangke yang juga Ketua DPO Partai Nasdem, seperti apa nanti pergerakannya itu nanti akan dibahas dalam rapat teknis bersama tim pemenangan yang lain. Jadi saya di sini sebagai relawan Anies yang saya juga bentuk yang namanya Sahabat Anies Lintas Milenial. Itu saya yang bentuk di Sulawesi Utara. Ini relawan lagi ini. Ya, relawan sahabat Anies Lintas Milenial. Iya, sahabat Amin Lintas Milenial. Jadi ini bentukan saya, kemudian saya sebagai ketua wilayah, kemudian saya juga terlibat di tim pemenangan daerah sebagai ketua bidang kampanye kreatif. Nah, jadi saya ada di dua, tapi untuk sekarang kita semuanya sudah tergabung. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang Bakorsi. Ini saya pakai seragam Bakorsi. Iya, Bakorsi. Bakorsi ini adalah gabungan para relawan yang kemudian membentuk DP nama Bakorsinas, Badan Koordinasi Saksi Nasional, itu dari pusat. Kemudian membentuk struktur di wilayah, di daerah per provinsi. Itu kemudian kalau macam kami di Sulawesi Utara itu namanya Bakorsi Sulut. Jadi Bakorsi ini itu semua relawan ada di situ. Tapi ini di bawah naungan tetap kita tim kampanye nasional. Tim kampanye nasional. Jadi fungsi Bakorsi ini hanya satu. Bakorsi ini hanya mengawal suara Amin dari tingkat TPS sampai nanti rekapitulasi di tingkat KPU, kecamatan dan KPU. Itu hanya tugas kita. Nah, setiap provinsi kita membentuk DP nama 100 Bakorsi. Jadi struktur Bakorsi itu ada 100 orang di Sulawesi Utara untuk provinsi. Kemudian per kabupaten kota itu 100 lagi. Jadi kalau di total ada 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, ditambah dengan Sulut sendiri, jadi ada 1.600 yang kita siapkan personilnya untuk mengawal suara Anies dari mulai TPS. Jadi kami berkoordinasi, bersinergi dengan saksi dari tim pemenangan. Jadi tim pemenangan daerah ada saksi lagi. Ya, ada saksi resmi dari tim pemenangan daerah. Kemudian ada saksi di luar Bakorsi ini. Di luar Bakorsi. Jadi ada saksi calegnya juga kita berkoordinasi. Karena Bakorsi ini dia controlling hanya dari luar. Karena untuk masuk ke dalam TPS itu sesuai dengan PKPU memang harus ada mandat dari partai. Nah, karena Bakorsi ini sifatnya hanya mengawasi dari luar, kita bersinergi dengan saksi yang ada di dalam TPS maupun saksi dari tim kampanye. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai Bakorsi tadi. Jadi Bakorsi ini memang sudah kumpulan para relawan, kayak di ketuanya itu dari relawan lain, kemudian wakil ketua relawan lain lagi. Nah, sekretaris ini kita tergabung di situ. Ada di penama relawan ABRI 1. Ada juga di penama relawan yang Berani 1. Untuk ketuanya Junifer Kaparang, dia wakil bendahara di Bakorsi. Nah, jadi memang ABRI 1 ada perwakilan bendaharanya Ibu Haji Fauziani. Jadi di situ memang Bakorsi ini menghimpun semua relawan untuk berpartisipasi, mengawasi agar tidak terjadi kecurangan, baik dari tingkat TPS sampai nanti ke tingkat KPU. Karena memang apalagi kan orang nggak tahu ini DP box suara ini apakah masih dari DOS atau sedangkan dari BSI dong boleh membobol nanti kurang dari DOS. Jadi butuh pengawasan. Ini pengawasan ini penting. Kemudian yang paling penting bahwa fungsi relawan ini adalah salah satu variabel penting dalam pemenangan. Jadi ada beberapa variabel penting dalam pemenangan. Relawan ini salah satu variabel yang terpenting. Karena banyak faktor, banyak variabel pemenangan, apalagi skala pilpres. Semakin banyak relawan. Ingat bahwa Pak Jokowi menang karena relawannya solid ya. Relawannya solid. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada. Ya, mungkin Pak Pendeta boleh ada tambahan mungkin tentang ini tergabung di Bakorsi ini sendiri atau bagaimana kiat untuk apa menggempur Sulawesi Utara dengan Timnas Amin ini. Ya, saya tertarik dengan program kerja dari Bakorsi bahwa pekerjaan dari tim pemenang relawan Bakorsi ini
dia tidak memandang golongan agama, Ya. ya termasuk Kristen, karena untuk pencalonan presiden itu tidak cuma melihat cuma Islam saja, walaupun notabene paling banyak dari kaum Muslim dari partai-partainya, tetapi dilihat, wah saya tertarik ketika ditawarkan untuk bergabung dengan Mbah Kursi, saya maju bersama dengan Mbah Kursi mendorong para kalangan-kalangan Kristen supaya melihat bahwa pemimpin yang penuh dengan nasionalis, pemimpin yang penuh dengan rasa tanggung jawab ke bangsa kita ini. Karena kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, ya memang banyak sekali masyarakat yang lagi menjerit. Mungkin harga rica naik mungkin. Iya, sehingga 100 lebih ini, Iya. 150. makanya kita mendorong juga dalam kalangan Kristen, mari kita bekerja sama dengan baik. Banyak pendeta Dan loh di apa? kemenangan. Iya. Banyak Di pendeta. kemenangan ini banyak juga pendetanya, penatuanya, samasnya. No? Jadi Dan Pak, itu sudah terbagi bukan di satu kota saja, tapi ada sudah di kabupaten, bahkan di luar dari Sulawesi Utara pun ada tokoh-tokoh agama yang sudah terlibat. Dan saya senang dengan calon presiden kita, karena waktu kita ingat acara mubes dari gereja Pantekosta, calon presiden kita Pak Anies juga hadir di situ. Makanya kita dorong teman-teman, mari. Jadi betul ya, beliau intoleran ya. Iya. rencana ini dengar kabar bahwa Pak Anies akan ke Sulawesi Utara menjelang Natal ini atau bagaimana? Bisa dijelaskan dari Pak Munawar dan Pak Pendeta sendiri? Nah, jadi informasinya memang kemarin kunjungan Manado itu, Sulawesi Utara, Kota Manado itu juga masuk dalam agenda beliau. Rangkaian agenda kampanye, Kampanye. ya. Nah, persoalan masalah tanggalnya memang tim pemenangan daerah, dalam hal ini Pak Ketua Pak Victor Mailangkai sedang berkoordinasi dengan Timnas Amin di Jakarta mengenai teknis pelaksanaan kunjungan, tentang kesiapannya. Kami tentunya dari tim pemenangan daerah juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kemudian beliau datang, kita siap baik dalam aspek-aspek yang mungkin, bahkan yang kemungkinan yang akan terjadi itu sudah kita antisipasi. Nah, kesiapan ini penting karena yang mau datang ini Calon presiden. Pak Cawapres. Meskipun kalau kita lihat ya, Sulawesi Utara ini kan sebenarnya dengan hanya 1, sekian persen, sebenarnya tidak menjadi barometer. Kecil, Pilpres sangat itu kecil. kan, kalau kita berbicara Pilpres itu kan berbicara 3 Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Menang Lumbung 2 Jawa. suara. Nah, cuma kenapa beliau harus datang dengan persentase suara Sulut itu cuma 1 sekian persen? Karena Sulut itu adalah barometer toleransi. Nah, beliau mau supaya Indonesia juga bisa seperti Sulut, menjadi kota toleransi untuk semua agama, semua golongan, semua ras. Nah, keinginan beliau untuk datang ke Sulut itu salah satunya itu. Sehingga tidak ada yang merasa Pak Anies ini hanya karena orang ini yang menentukan Pilpres cuma 1, sekian. Enggak, beliau tidak memandang itu. Karena semuanya memang bagian dari rakyat, bagian dari masyarakat yang beliau berpikir harus ada perubahan, juga termasuk di Sulawesi Utara. Seperti itu. Mungkin Pak Pendeta ada tambahan lain? Mungkin masuk datang Mungkin Pak Anies. datang dialog dengan lintas agama atau apa ini ada Memang usul. harapan waktu kita ada pertemuan di Nasdem Tower, ada relawan dari emak-emak itu sangat-sangat memang mengharap sekali bahwa calon presiden kita nomor urut 1 yaitu Pak Anies datang ke Manado. Dan waktu itu
Ibu siapa itu, Ibu Haji apa? Haja Fauji Dunggio. Nah, dia berkoordinasi dengan saya, kalau boleh Pak Pendeta dorong lagi. Dan memang kita bilang harapan Sulawesi Utara, kalau beliau datang, dari segi keamanan seperti Pak Munawar bilang, dari segi apa saja persiapan itu sudah disiapkan. Bahkan tim relawan pun siap menjadi aparat keamanan, loh, supaya menunjukkan bahwa Sulawesi Utara itu toleransi antar umat beragama itu sangat kuat sekali. Nah, ada satu hal juga catatan, bahwa sesuai instruksi kemarin ketika pengukuhan tim kampanye tim pemenangan daerah dari CO Kapten Pak Thomas Lembong, beliau juga mantan Menteri Perdagangan, dan juga Ketua Tim Pemenangan Daerah Pak Victor Mailangke, bahwa kami tim pemenangan daerah itu menginstruksikan untuk tidak ada yang namanya narasi-narasi yang kemudian memecah belah. Itu yang pertama. Narasi-narasi yang kemudian menyerang personal salah satu paslon, atau diksi-diksi narasi-narasi yang kemudian bisa menimbulkan konflik interest. Itu konflik sara ya. Konflik sara agama. Jadi kami diinstruksikan untuk kemudian mensosialisasikan, mengkampanyekan, membumikan Pak Anies di bumi Nyur Melambe ini dengan cara-cara yang soft, pendekatan yang lebih kepada bagaimana kita bisa meraih simpati publik. Tentunya dengan program-program yang sudah ada dari Timnas kemudian kepada tim kampanye, tim pemenangan daerah, program-program dan gagasan Pak Anies, ide-ide. Jadi kita lebih kepada yang namanya program, gagasan, ide, itu yang kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat. Menjadi tugas pokok bagi kami adalah kita ingin memberitahukan, menyampaikan kepada masyarakat di Sulawesi Utara khususnya, bahwa tidak benar Pak Anies itu intoleran. Itu sudah dibuktikan ketika beliau di Jakarta sebagai gubernur. Bahkan salah satu tokoh di Sulawesi Utara, Pak Profesor Pendeta Separsupit, itu menjadi tim TGUPP beliau di Jakarta. Sekarang beliau juga masuk dalam Timnas sebagai salah satu juru bicara Pak Anies. Jadi tidak benar bahwa Pak Anies itu kemudian intoleran, Pak Anies itu terafiliasi dengan yang namanya radikalisme, HTI, FPI dan sebagainya. Yang selama ini narasi itu lebih condong diserang. Tapi Pak Anies sampaikan bahwa setiap narasi-narasi negatif seperti itu janganlah kita balas dengan narasi yang sama. Tapi kita buktikan tentunya dengan sikap perilaku orang sebagai tim pemenangan yang harus lebih mengedepankan tadi cara-cara yang santun, yang beretika dalam politik, dalam kemudian kita mengkampanyekan Pak Anies di Sulawesi Utara. Kita menghindari itu. Berarti juga itu termasuk tantangannya mungkin itu mengenai isu Pak Anies intoleran di Sulawesi Utara ya. Oke. Kalau target sendiri untuk di Sulawesi Utara seperti apa? Ini ya suara ya untuk elektabilitasnya Pak Anies di Sulawesi mungkin bisa Utara. ditambahkan oleh Pak Pendeta sebagai Dewan Penasihat, tapi memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kemarin juga statement itu sudah disampaikan di media oleh Sekretaris Tim Pemenangan. Itu Bro Christian, itu Sekretaris Tim Pemenangan termuda, masih muda, milenial. Nah, ini milenial penentu ini soal. Bahwa memang target kita memang satu putaran, meskipun ada yang bilang optimis, yakin, tapi saya lebih suka mensederhanakan dua kata itu dalam satu kata yang namanya realistis. Seperti Pak Anies, saya pernah lihat Pak Anies memberikan statement bahwa kita bisa menang di 2 putaran. Nah, kalau saya melihat sih memang target kan ya setiap orang bisa punya target. Tapi ya kadang ekspektasi kita ya kita juga harus didasarkan pada realita atau realistis lah. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan Pak Anies, beliau bisa menang di putaran yang kedua. Artinya kita bisa masuk putaran yang kedua. Seperti itu. Ya, kalau target sih seperti saya sampaikan tadi, orang sih pengen 1 putaran, tapi dengan konsep 3 calon begini
dengan survei yang kemudian sekarang itu fluktuatif antara capres 1, 2, dan 3 itu bisa naik turun. Yang kemarin Pak Anies selalu paling bawah, sekarang sudah naik. Sudah mulai naik. Bahkan di beberapa survei itu bisa di puncak. Nah ini kan memungkinkan untuk terjadinya 2 putaran. Walaupun kita berharap 1 putaran. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Pak Pendeta bilang kan tidak ada yang mustahil. Pak Pendeta, bisa tambahkan itu target ini. Kalau untuk lingkup Sulawesi Utara sendiri, Ya, Dari pandangan Pak Hendra sendiri. kalau untuk Sulawesi Utara yang seperti Pak Munawar tadi cuma berapa meski persen, suara persentasinya kecil ya kecil. untuk nasional. Tapi kita punya keyakinan dari pekerjaan dari relawan ini, ada pekerjaan yang sistem gerilya di bawah tanah. Artinya dalam underground bentuk ini. positif yang bisa sewaktu-waktu dedakan. Tadi orang bilang si A begini, si B begini. Nah sedangkan mungkin orang yang si C dapat lihat kecil. Kalau kita mau pakai ukurannya Alkitab, jangan lupa di kelompok yang kecil itu besar dia kekuatan sebenarnya. Jadi ya harapan kita juga sebagai tokoh-tokoh agama sudah melihat bagaimana seperti beliau di Jakarta, dia mengunjungi gereja-gereja, dia membantu gereja-gereja, dan ini menjadi satu pandangan nilai yang positif sekali bagi kita yang Nasrani yang di Sulawesi Utara. Nah, kalau nilai-nilai bilang cuma 1% lebih sedikit, kita harapan bisa melebihi dari dugaan-dugaan tadi itu. Kita punya keyakinan. Makanya kita bilang doa terus. Kita butuh pemimpin yang seperti itu. Ini mungkin Pak Munawar, bagaimana sinkronisasi kerja relawan-relawan ini dengan partai-partai pengusung, misalnya Nasdem, PKS, PKB di Sulawesi Utara sendiri. Ini ya seperti yang terlihat jarang caleg-caleg di Sulawesi Utara ini memasang baliho Anies berdampingan dengan para caleg ya. Mungkin pandangan mata saya saja ya ini lebih banyak mungkin dari capres sebelah lah dengan caleg-calegnya. Bagaimana mungkin Pak Munawar? Memang begini, kita harus memahami bahwa setiap daerah itu berbeda. Kondisi dari segi kulturalnya, atau adat kebiasaannya, kemudian golongan dan agamanya. Jadi tentunya berbeda antara di Jawa dengan di Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara. Kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Utara ini ya bisa dikatakan persentasi umat muslim itu kecil ya. Kalau di Manado itu 3 muslim 38,48%. Itu data BPS. Nah, kalau di Sulut mungkin tidak sampai begitu. Nah, di basis-basis tertentu kita ketahui bahwa misalkan di Minahasa. Di Minahasa itu kan mayoritas umat Nasrani yang sebelumnya sudah digoreng Pak Anies dengan isu-isu yang tadi intoleran, radikal, kemudian afiliasinya ke HTI, FPI. Nah, isu ini yang kemudian masif berkembang, yang menjadikan ada antipati terhadap beliau. Kita punya target terpisah. Jadi target pemenangan itu bukan hanya persoalan masalah memenangkan Pak Anies sebagai kandidat atau sebagai presiden, tapi bagaimana juga kita bisa memenangkan orang kandidat caleg dari 3 parpol koalisi, dari Nasdem, PKB, dan juga PKS. Itu juga agar supaya bisa duduk juga di kursi dewan. Karena percuma presidennya Pak Anies, kemudian legislasi itu dikuasai oleh dari kompetitor. Nah, maka bagian dari strategi pemenangan memang ada di beberapa tempat yang dimana di situ misalkan kandang dari kompetitor yang narasinya memang susah untuk kita ubah. Maka tentunya strategi yang dipakai berbeda. Nah, kalau PKS memang sudah dari awal memasang Pak Anies. Nah, jadi kalau berbicara tentang tadi baliho, ya kemungkinan ini sementara. Karena kita baru diresmikan tim kampanye, jadi nanti ada baliho kayak kemarin ada Ibu Caleg yang juga bendahara umum tim kampanye daerah yang namanya Ibu Vivi Olvianti Kaeng, sarjana ekonomi.
Beliau caleg anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Nasdem nomor 3. Nah, beliau itu sudah membuat billboard, toh, bahkan video yang kemudian menyandingkan beliau dengan Pak Anies. Nah, kemarin yang duluan juga sudah ada Ibu Prapti juga yang kemudian menyandingkannya dengan, ada juga caleg-caleg Nasdem yang lain. Nah, tentunya ini sudah ada instruksi, jadi kami sedang membuat baliho-baliho yang mana pasca kemarin diturunkan baliho karena aturan KPU yang kemudian dipasang lagi tanggal 28. Nah, mungkin kalau Bung ini jalan lagi, sudah mulai banyak lagi yang beredar baliho. Nah, mengenai sinkronisasi tentang relawan dengan parpol koalisi, kami tetap komunikasi tetap kita bangun, apalagi ada grup-grup WA. Jadi ketika kami semua sudah tergabung dalam tim pemenangan, maka tidak bekerja secara sendiri. Kami bekerja terorganisir karena ini tim pemenangan resmi, di mana di situ keterlibatan relawan dan parpol koalisi itu disinergikan dalam satu tim yang namanya tim pemenangan daerah. Jadi misalkan kalau saya ketua bidang kampanye kreatif itu saya. Nah, wakil ketua itu dari parpol dan juga relawan. Begitupun di bidang yang lain. Nah, macam contoh di Dewan Penasehat, ada Pak Pendeta, ada juga Pak Ustadz, tokoh-tokoh ormas. Jadi dikolaborasikan agar supaya bersinergi. Jadi kita memang sudah tersinergikan dalam satu bentuk yang namanya tim pemenangan daerah. Jadi tidak lagi bekerja secara individu atau personal dengan mengatasnamakan relawan. Karena sudah ada di situ, sudah tersinkron di situ. Memang acuannya harus ke tim pemenangan. Jadi semua konten, semua bahan kampanye yang kemudian di-share baik oleh parpol koalisi dan relawan itu sudah melalui filter dari tim pemenangan. Apalagi konten-konten kampanye. Saya kebetulan ketua bidang kampanye kreatif. Yang kemudian konten yang torang dapat itu juga dari Timnas. Jadi kita tidak sembarang membuat konten-konten yang kemudian ada konten yang beredar hoax. Jadi kami sudah proteksi. Tidak boleh ada konten yang beredar yang diedarkan oleh tim pemenangan, yang di situ ada relawan dan partai koalisi, yang di luar tim kampanye. Jadi seperti itu. Jadi instruksinya seperti itu. Tidak boleh kemudian jangan sampai ada hoax. Misalkan Pak Aniesnya nak bikin begini orang bikin konten yang lain. Seperti itu. Nah, kami jadi ini kampanye kreatif seperti apa kalau dari Timnas Amin ini untuk pergerakannya sendiri? Nah, memang kampanye kita itu ada kampanye dalam bentuk di medsos udara, kemudian juga ada di darat. Itu dalam berupa APK. Nah, APK ini kan sementara jalan. Nah, di medsos ini yang penting. Jadi ada misalkan kontennya satu itu bisa kita buat beberapa kreasi dalam konten Pak Anies. Jadi kampanye yang kita sampaikan itu tentunya setiap segmen pemilih itu berbeda. Kayak milenial tidak boleh kemudian kampanyenya tidak mengikuti, tidak menarik. Kita kemas tidak menarik mengikuti gaya milenial. Antara yang tua, orang-orang tua, dewasa dan milenial beda kontennya. Begitupun di tiap-tiap daerah, Pak. Jadi misalkan di Bolmong, kontennya beda dengan Minahasa. Di Sangir juga kontennya beda. Jadi kita mengemas ibarat telur, itu telur dari telur rebus, kemudian telur ini bisa kita ejawantakan dalam bentuk apa? Misalnya jadi telur mata sapi, kemudian telur santan, telur rebus baru digoreng, telur dadar. Jadi itulah tugas kita di tim kampanye kreatif. Jadi membuat satu bahan konten yang dari Timnas, itu pun kami mengambilnya dari Timnas Amin. Bukan kemudian kita buat sendiri. Dari Timnas menyerangkannya ke kita seperti ini, kita mengelaborasi itu sedemikian rupa agar konten ini menarik di kalangan milenial dan dipahami secara mudah oleh kalangan-kalangan yang orang-orang tua. Karena orang tahu sendiri, apalagi saya orang-orang tua yang di desa, di kampung, ini boleh orang bikin konten-konten yang seperti yang milenial punya. Orang yang simpel, yang gampang dipahami, mengenai program Pak Anies. Dan konten kita tidak lari daripada program, visi misi Pak Anies, ide-ide Pak Anies, gagasan Pak Anies untuk mengubah Indonesia itu menuju Indonesia yang lebih hebat, lebih baik, menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kalau ini sendiri
Di Sulut ini kan boleh dibilang apa, untuk suara-suara parpol pengusungnya ini kan ya hanya Nasdem yang bisa bersaing ya, 2 kursi di DPR RI ya. Kalau PKB kan tidak ada ya, PKB dan PKS mungkin untuk DPR RI, tapi kalau di Sulawesi Utara mungkin ada. Nah, apa ada efek ekor jasnya mungkin dari mendukung Pak Anies Amin ini? Nah, seperti ini misalkan saya mau perkenalkan lagi, nanti semoga ditambahkan oleh iya. Pak Pendeta. Beliau ini, Pak Pendeta Hendra ini, beliau itu Dewan Pakar di PKS. Jadi jangan salah. Partai Keadilan Sejahtera di Dewan mana Pakarnya iya, Pak Pendeta di Sulawesi Utara. Di Kota Manado. Kota Manado. Jadi Pak Dewan Pakar PKS Kota Manado ini Pak Pendeta. Jadi mungkin kalau di Sulut baru PKS yang ada Dewan Pakar yang Pak Pendeta. Pendeta. Nah, jadi kemudian warna itu berubah. Yang tadinya diksi narasinya bahwa PKS itu partai yang gini, ternyata terbantahkan dengan hadirnya. Bahkan ada beberapa caleg kayak di Kota Bitung. Itu ada juga yang dari kalangan non-muslim. Nah, jadi narasi-narasi yang kemudian seperti itu terbantahkan dengan sendirinya. Ya, memang kembali ke pertanyaan tadi bahwa kalau kita lihat komposisi yang ada sekarang DPR RI itu 3 PDIP, di mana ada Ibu Arya Ridwan Kambe, kemudian Vanda Sarundayang, almarhum Haji Erson Mayulu yang telah di PAW karena beliau sudah meninggal. Yang kedua ada Nasdem 2 kursi. Yang kemudian ada Ibu Runtuwene, kemudian ada Ibu Feli Runtuwene, dan juga ada Brigita Lasut yang telah juga di PAW karena sudah beralih ke Demokrat. Nah, 1 kursinya lagi itu dikapleng oleh Golkar, Yopi Paruntu. Nah, memang kalau saya melihat secara pribadi, memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa kemudian yang mampu bersaing di DPR RI itu baru Nasdem ya, 2 kursi. Walaupun targetnya memang mempertahankan 2 kursi atau +1. PKS juga sedang berusaha untuk bagaimana kemudian bisa menghadirkan kursi di DPR RI. Mengenai PKB juga kalau kita lihat line up-nya itu mungkin masih bisa menghasilkan 1 kursi. Karena menurut saya ini titik balik PKB, di mana PKB wakil presidennya itu Caimin, ketua umum PKB, itu titik balik. Kalau kita melihat komposisi PKB yang ada di kabupaten kota, di Kota Manado, itu lengkap. Jadi target-target memang ke depan ini 2024 akan diwarnai juga oleh mungkin PKB. Kalau PKS kan kita tahu bersama di Kota Manado itu ada 2 kursi yang ada di Tuminting Bunaken dan Singgil Mapanget. Untuk provinsi ada 1 kursi, itu Pak Haji Amir Liputo. Dan untuk Nasdem itu ada 1 kursi juga Pak Victor Mailangka yang memang periode ini tidak maju lagi. Tapi kalau kita lihat kandidatnya fokus fokus untuk pemenangan Anies. Tapi target kita memang bahwa kemudian bisa menghadirkan 1 kursi yang dari PKB dan PKS untuk DPR RI itu masih realistis. Karena kalau berbicara kemungkinan, semua memungkinkan. Tinggal bagaimana strategi pemenangan dari masing-masing parpol tersebut. Nah, kalau beliau mungkin ada tambahan dari kalau beliau ini Dewan Pakar PKS ya mungkin bisa karena majunya capres dan cawapres ini menjadi daya tarik untuk efek ekor jas ya kalau kata pengamat politik. Bagaimana kalau dari PKS ini kan berdampak karena baik untuk yang di Kota Manado, di DPRD Sulut, target 1 fraksi. Ya, memang untuk PKS untuk Sulawesi Utara itu memang tetap saya katakan teman-teman memajukan diri, berhubungan saya di Dewan Pakar PKS kan Kota Manado. Nah, PKS lagi naik daun nih. Itu memang tidak mudah untuk mau bekerja, tetapi dari kinerja teman-teman ya, dari para caleg-caleg ini juga mereka pasang tim. Yakin ya? Yakin memang, yakin. Maka rupa saya kan Dewan Pakar itu tinggal di Singkil. Tetapi karena saya Dewan Pakar Kota Manado, kerja saya bukan cuma di Singkil. Semua yang ada di wilayah Manado. Bahkan bukan cuma di Manado. Waktu saya tugas
pelayanan ke Bolmong, saya sudah mempromosikan harus semangat, harus begini supaya PKS itu harus ada kursi di pusat Semua juga. kabupaten, Semua kota ada juga. kursi. Ya, bersyukur PKS ini sudah welcome dengan dengan teman-teman Nasrani, seperti contoh di Bitung ada juga caleg dari Nasrani, di Papua juga banyak juga, ada tokoh-tokoh agama juga ya Kristen, ya di Manado ya saya sendiri yang memang dipercayakan dari PKS untuk ada di posisi Dewan Pakar seperti itu. Dan target satu fraksi itu Satu fraksi realistis, realistis ya. Iya. Mantap PKS. Ini saat ini ada 2 kursi di Manado, bukan tidak mungkin bertambah 5 lagi. Iya. Karena PKS itu target satu fraksi ya? Target satu fraksi. Iya, iya. Dan kalau kita melihat komposisinya memang itu realistis. Mengingat di semua 5 dapil, 11 kecamatan, PKS komposisinya full. Terisi semua. Dan caleg-calegnya kompetitif. Itu punya kapasitas dari segi SDM-nya, memang mumpuni. Jadi kalau bicara target untuk satu fraksi ya realistis lah untuk PKS. Kalau saya melihatnya secara pribadi, apalagi PKB juga ini komposisinya juga memang mumpuni. Seharusnya PKB ini bisa terdistorsi naik ini, karena cawapresnya dari PKB langsung. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ini Orang partai langsung. Kalau ini Pak menjadi Anies titik kan balik. non partai kan. Iya, ini menjadi titik balik PKB kemudian untuk bisa maju berkembang. Kita lihat di situ ada beberapa yang memang kayak ada Bung Alfian Daini, ini tokoh muda. Ada juga Pak Haji Hussein Peju di provinsi yang kita lihat. Ada juga beberapa caleg-caleg muda. Ini milenial mendominasi. Ada juga beberapa kayak di DPR ada Ibu Griti Tilman. Nah, ini kan tokoh-tokoh yang sudah tidak asing. Nah, saya harapan kami bahwa kami bukan hanya bisa memuluskan langkah Pak Anies untuk kemudian menjadi presiden untuk perubahan, tapi kami juga berharap agar parpol koalisi baik itu Nasdem, PKB dan PKS itu bisa mendulang suara sebanyak mungkin, sehingga di legislasi itu banyak dari partai koalisi Bisa karena program mempengaruhi presiden juga mempengaruhi legislasi nanti legislasi. Nah, makanya itu kita bilang, karena berbicara tentang kebijakan publik, bagaimana kemudian merumuskan tentang anggaran itu, kalau misalkan presidennya Pak Anies, tapi kemudian di legislasi di sangat DPRD kurang dari tingkat itu. kabupaten, kota, provinsi dan kemudian DPR RI, kursi dari partai koalisi itu kemudian minim atau dikuasai oleh kompetitor, maka program visi misi presiden itu tidak bisa terrealisasi. Karena menyangkut masalah budgeting, anggaran itu dari dewan. Dewan yang tentukan, pengawasannya juga dari dewan. Membuat rancangan peraturan daerah, rancangan undang-undang itu dari dewan. Nah, kalau misalkan tidak sinkron satu garis, banyak ditentang, nah ini sulit untuk kita wujudkan. Maka visi perubahan untuk Indonesia itu tidak mungkin dicapai kalau hanya presidennya Pak Anies Baswedan, wapresnya Pak Muhaimin Iskandar, tapi harus didukung juga oleh legislatif, di mana di situ Nasdem, PKS dan PKB harus dominan, supaya apa yang menjadi kebijakan dari presiden itu disupport juga oleh legislasi. Kalau cuma menang di presiden kok kalah di orang harus juga perkuat. Betul. Maka hari ini di podcast Tribun saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat khususnya Sulawesi Utara dan Kota Manado pada khususnya lagi untuk mendukung bukan hanya capresnya Pak Anies dan Pak Caimin sebagai cawapres, tapi kemudian untuk mendukung memilih caleg-caleg dari Partai Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB dan juga PKS. Next untuk tim kampanye Anies Amin sendiri, apalagi ke depannya ini?
Ini kan setelah nonton bareng bersama debat semalam ya. Mungkin ada lagi yang akan dilakukan 2 bulan menjelang Pilpres. pemilihan ini. Nah memang ini kan kampanye sekarang itu kan dia paling banyak kalau aturan KPU kan dia logis. Iya. Lebih kepada kampanye dialog. Kalau terbuka kayaknya dibatasi. Nah kami memang strategi pemenangan kami memang kita lebih cenderung kepada diskusi-diskusi publik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau memang kampanye capresnya memang kita mungkin terbuka. Kita lagi konsolidasi, koordinasi. Itu saya katakan tadi. Pak Ketua tim pemenangan sedang merumuskan bersama tim dari penasehat, dewan pakar dan juga dewan pelaksana di tim kampanye, bagaimana kemudian yang akan kita lakukan ke depan selain kampanye dialogis, karena banyak strategi memang. Kalau kita berbicara pilpres ini kuat sudah masing-masing masyarakat itu sudah punya pilihan, sudah punya, tinggal bagaimana kemudian kita memproteksi basis kita pemilih, toh. Kemudian mengedukasi masyarakat yang masih ada rasa-rasa kebencian terhadap salah satu Meyakinkan, ya. capres. Torang kandidat 3 ini putra terbaik bangsa. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna. Pak Anies Muhaimin, Amin juga punya kekurangan. Begitupun di lain, Pak Prabowo Gibran punya kekurangan, Pak Ganjar Mahfud juga punya kekurangan. Tidak boleh kemudian kekurangan itu kita explore, kita expose untuk dijadikan bahan untuk menyerang capres itu. Tidak boleh. Maka memang kita lebih fokus kepada kampanye-kampanye yang soft, yang lebih merangkul, mengedukasi dengan program dan gagasan Pak Anies. Jadi kalau berbicara pilpres ini kan tanpa uang juga orang memilih kok. Iya. Nggak pakai uang kalau pilpres ini. Betul. Nah mungkin dari kalangan Atau boleh menanggapi beliau mungkin menanggapi debat Pak tadi Pendeta. malam. Ya, Mengenai kami sih berharap peranan tokoh-tokoh agama seperti Pak Pendeta Pencerahan dan teman-teman pendeta baik dari kalangan GPDI, kemudian dari kalangan Gemim dan sebagainya untuk kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman Nasrani. Ya mungkin ada ya harapan kita untuk Nasrani dalam pemilihan presiden. Ya pertama itu satu, pilihlah presiden yang memang punya jiwa kebangsaan tinggi. Itu. Karena pemilihan ini kan cuma 1 kali. Tetapi untuk menikmati itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi harapan kita masyarakat dari Nasrani baik pun dari Muslim menilailah dengan hal-hal yang positif. Apalagi tadi malam ada debat toh. Nah, itu masyarakat bisa melihat dari cara-cara tanya jawab. Nah, jadi kita harap Optimis ya. iya, selain dia optimis, dia pasti dia akan jadi. Ini melihat kepada masyarakat yang sudah macam di kampung-kampung, ada yang sudah terdoktrin dari kita belum lahir saja sudah terdoktrin. Kalau kita sudah merah tuh, kalau kita kuning tuh. Bahkan dulu kita sempat masuk pegawai negeri itu Mesti kuning. harus kuning. Zaman Orde Baru itu. Iya. Tapi sekarang sudah Kalau milenial sudah beda mungkin. sistem begitu. Makanya cara-cara hal-hal seperti ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan karena yang akan menikmati juga masyarakat selama 5 tahun. Nah gitu saja. Oke. Nah, kalau kita menanggapi sedikit Iya. mengenai debat tadi malam, memang menarik dari format debatnya kan. Kalau yang lalu kan cuma 2 kandidat kiri kanan, seolah-olah hanya memberikan visi misi atau membacakan visi misi, Gagasan-gagasan. iya, tapi tidak ada saling tanggap seperti tadi malam. Memang format debat kali ini agak berbeda dan memang lebih menarik format debat menarik, sekarang. Meskipun sangat disayangkan, kemudian format debatnya itu menghilangkan debat antara Cawapres. cawapres. Harusnya debat cawapres juga penting. Jadi bukan hanya capresnya orang melihat DP kualitas, tapi juga cawapresnya. Seperti itu. Nah, kalau memang dari kami, penilaian kami sebagai tim pemenangan, bahwa debat tadi malam, ya memang unggul Pak Anies ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan. Dari nilai saya.
dari retoriknya, kemudian dari beliau menyampaikan bukan hanya persoalan masalah persoalannya, tapi beliau juga menghadirkan solusi. Nah, karena beliau pengalaman, bahkan ditanya mengenai masalah toleransi itu, beliau jawab dengan tegas dan lugas berdasarkan data. Nah, yang kita enak itu Pak Anies data. Mengenai dikatakan tentang toleransi, kemudian Pak Anies menjawab dengan 34 IMB untuk teman-teman dari Nasrani, itu membuktikan bahwa beliau tidak intoleran. Beliau hadir di perayaan-perayaan Natal nasional, dan kita butuh figur seperti ini, figur yang mampu merangkul antara yang tadi minoritas dan mayoritas. Kalau saya lebih suka menghilangkan istilah itu, sehingga kita semua ini sama. Kita sama-sama berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita sama-sama dalam satu lingkup. Kayak di Manado ini ada yang muslim, torampe saudara menikah dengan non muslim, ada non muslim yang menikah. Jadi memang sudah ada lagi kok sebenarnya seperti itu. Nggak ada sekat-sekat lagi ya. Dan kita melihat Tompe Sosok seperti itu. Dari hasil debat tadi malam, beliau itu tenang, cool, menjawab dengan fakta, by data, tidak kemudian emosi, sampai dengan gimmick-gimmick seolah-olah memancing untuk fighter begitu kan. Nah, jadi memang kalau dari penilaian kami untuk debat pertama tadi malam itu Pak Anies menguasai. Kalau untuk Pak Prabowo saya mungkin lebih kepada mungkin sedikit terpancing. Apalagi ada pertanyaan dulu dari Pak Ganjar menyangkut bagaimana posisi beliau ketika beliau jadi presiden, apakah bisa menghadirkan yang namanya pengadilan ad hoc untuk nah itu juga beliau menjawab, dan beliau lebih kepada Pak Jokowi. Kita melihat ide gagasannya itu tidak seolah-olah berada pada bayang-bayang Pak Jokowi tadi malam itu ya. Seperti itu. Tapi kita nantikan lagi debat yang selanjutnya. Masih ada lagi. Ini penilaian dari kami. Iya. Tentunya dari kubu sebelah punya penilaian sendiri. Berbeda mungkin. Begitu. Subjektif dari tiap-tiap tim. Oke, Moren bagaimana? Ini waktu membatasi. Tapi menarik pembicaraan ini. Mungkin kedepannya ada waktu dan kesempatan lain bisa mengundang lagi Pak mungkin dalam Tirta topik-topik dan berbeda Syawi lagi. untuk datang. Iya. Kalau saya saran kalau bisa nanti Tribun juga bisa mengundang misalkan dari ketua tim pemenangan daerah. Oh, menarik. Dari Nanti, tiga pasangan. Dari Amin, kemudian dari atau Prabowo, dari Prabowo. 3 relawan lah. Nah boleh. Boleh. Tiga Oke, relawan, tiga misalkan relawan, pimpinan misalkan, parpol, bicara relawan soal yang bicara bangsa tentang- misalkan. Iya. Oke. Artinya kita berdebat Diskusi ya, bukan, diskusi. diskusi Melihat pandangan artinya masing-masing. bukan berdiskusi tentang sisi negatif yang menghadirkan perpecahan, tidak. Kita berdiskusi untuk bisa menghadirkan solusi dengan torampe capres cawapres ide dan ada gagasan yang program kurang-kurang masing-masing. mungkin bisa saling melengkapi. Ya, betul sekali. Moren mungkin ada yang ingin Semati tapi ini. Oke. Oke, Tribuners, mungkin bincang-bincang kali ini, podcast kali ini kita bersama Pak Munawar dan Pak Pendeta di sore hari ini dengan tema relawan ya dari tim Anies dan Muhaimin di Sulawesi Utara. Oke, mungkin sampai di sini Tribuners, kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore.